bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam Doa Kekuatanku Channel. Selasa tanggal 17 Januari 2023. Tema renungan kita hari ini, Hari Sabat untuk Manusia, yang terinspirasi dari Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Doa kita hari ini akan bersama saya sendiri, Suster Maria Stefanita PRR, dan renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Angelika PRR. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat dan rahmat-Mu bagi kami di awal hari baru ini. Kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati kami untuk mendengarkan dengan telinga hati kami dan mewujudkan dalam hidup kami selanjutnya, bahwa aturan dijalankan untuk memberi kenyamanan dan kebahagiaan bagi umat atau masyarakat, dan bukan membuat masyarakat tertekan. Semoga kami menjadi pelaku sabda-Mu yang setia dalam hidup kami. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai dengan 28. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada para pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat DKC yang terkasih, dalam realita kehidupan kita setiap hari, ada hari-hari yang bagi kita merupakan hari istimewa atau hari khusus. Misalnya hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, dan hari-hari khusus lainnya, yang mana dalam hari-hari khusus ini kita melakukan sesuatu yang memberikan kebahagiaan dan kenyamanan untuk diri kita secara pribadi atau juga kepada sesama kita. Demikian hari Sabat menjadi hari istimewa karena merupakan salah satu bagian dari 10 perintah Allah. Hukumnya bahwa pada hari Sabat tidak boleh melakukan suatu pekerjaan atau suatu tindakan apapun itu bentuknya. Dan itu menjadi sebuah tradisi bagi orang-orang Yahudi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat DKC yang terkasih, orang Farisi berani menegur Yesus karena murid-murid berjalan di ladang gandum dan memetik bulir-bulir gandum pada hari Sabat. Tindakan yang dilakukan oleh para murid menimbulkan amarah yang begitu besar dari orang-orang Farisi. Mereka sangat marah kepada Yesus karena mereka melihat bahwa Yesus begitu berani melanggar aturan atau tradisi hari Sabat, yang mana tradisi itu sangat mereka hormati, sangat mereka junjung tinggi. Dan Yesus dengan tegas dan juga penuh keberanian menanggapi apa yang disampaikan atau yang menjadi amarah bagi mereka terhadap Yesus dan para murid. Yesus dengan tegas dan penuh keberanian berkata bahwa Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Orang-orang Farisi mendapat pertanyaan dari Yesus, apakah mereka tidak pernah membaca kitab suci tentang Daud yang karena kebutuhan duniawi dari para bawahannya menilai sebagai suatu hal yang benar untuk bertindak sesuatu yang dalam keadaan normal dilarang, yaitu masuk ke dalam bait Allah dan makan roti persembahan yang sebenarnya tidak boleh dimakan oleh siapapun kecuali oleh para imam dalam keadaan normal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, kuasa Yesus Kristus atas hari Sabat menunjukkan bahwa Allah yang berkuasa, Mesias yang ditentukan oleh Allah untuk menjadi wakil manusia di hadapannya, untuk menjadi pembela bagi para murid, bahkan sampai kematian Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai bukti sebuah kemenangannya dan sebagai sebuah kebenaran. Dalam kisah Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana para murid memetik gandum pada hari Sabat, kita dihadapkan pada dua kelompok, yaitu kelompok orang-orang Farisi dan kelompok Yesus. Bagi orang Farisi, tindakan yang dilakukan oleh para murid merupakan tindakan melawan hukum Sabat atau melawan hari Sabat yang semestinya tidak boleh dilakukan oleh para murid. Dari kelompok Yesus, Yesus menerima komplain yang diajukan oleh orang-orang Farisi. Yesus mengajak para pendengar, termasuk kita semua, untuk melihat tindakan para murid dengan apa yang dilakukan oleh Daud yang masuk ke dalam bait Allah dan makan roti sajian yang hanya boleh dimakan oleh para imam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini ditegaskan bahwa
Tujuan dibuatnya sesuatu aturan atau norma, yaitu untuk kepentingan manusia. Hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah, anak manusia, sekaligus Tuhan atas hari Sabat. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita menyadari bahwa hidup dan keselamatan manusia jauh lebih penting daripada ketentuan sebuah hukum. Semoga kita semua boleh menjalani hukum yang ada di dalam gereja kita, dalam kehidupan bermasyarakat, maupun di dalam keluarga kita. Semoga aturan atau hukum atau norma yang berlaku itu membuat kita semua merasa nyaman dan bahagia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita panjatkan doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Bagi kepentingan gereja, Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu bagi para uskup dan para imam. Semoga Engkau berkenan menyertai para gembala kami, agar mereka mampu menjadi teladan bagi gereja dalam mewujudkan diri sebagai gembala yang baik di tengah dunia yang semakin sekular ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan bangsa dan negara, kami menyerahkan kepentingan bangsa dan negara kami kepadamu ya Bapa. Semoga rahmat kebijaksanaan-Mu menyertai para pemimpin bangsa dan negara kami, agar pengabdian mereka membawa kebahagiaan dan berkat bagi banyak orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk mereka yang mengalami penderitaan, ya Bapa, semoga berkat-Mu menuntun mereka, terutama saudara dan saudari kami yang mengalami persoalan dalam hidup mereka, agar dengan kehadiran-Mu meneguhkan dan menguatkan iman mereka, serta menyelesaikan segala persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka saat ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para sahabat doa kekuatanku, ya Bapa yang Maha Kasih, anugerahkanlah berkat dan rahmat-Mu bagi kami, agar kami tetap setia mewujudkan perintah cinta kasih-Mu dalam hidup kami setiap hari. Penuhilah harapan dan niat hati kami untuk tetap bersatu dengan Engkau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa agung Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat, saudara, sama saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.